after myth. Pada pertemuan kali ini, Miss Rani akan menjelaskan tentang materi bab 4. Materi bab 4, silakan kalian buka buku kalian masing-masing. Materi bab 4 ialah tentang revolusi besar dunia dan pengaruhnya terhadap umat manusia. Oke, untuk lebih jelasnya silakan perhatikan video Miss berikut ini. Dalam mempelajari sejarah, terdapat istilah revolusi dan evolusi. Evolusi adalah perubahan yang terjadi secara lambat, sedangkan revolusi adalah perubahan yang terjadi secara cepat. Nah, untuk kali ini, Miss Rani akan menjelaskan tentang apa itu revolusi. Revolusi yang terjadi di dunia ini sangat banyak terjadi peristiwanya. Salah satunya adalah peristiwa-peristiwa besar yang berpengaruh terhadap kehidupan di dunia. Yang akan kita pelajari pertama adalah tentang revolusi Perancis. Apa sih yang ada di benak kalian jika mendengar istilah negara Perancis? Nah, jika kalian berpikiran tentang negara Perancis, tentunya kalian akan berpikir tentang salah satu ikon global dari negara Perancis, yaitu Menara Eiffel. Nah, negara Perancis ini merupakan negara maju yang berada di wilayah Eropa Barat. Kemajuan dari negara Perancis ini tentunya tidak terlepas dari peristiwa penting yang terjadi berabad-abad sebelumnya di Perancis. Salah satunya adalah peristiwa Revolusi Perancis. Revolusi Perancis ini terjadi pada sekitar tanggal 14 Juli 1789 hingga 1871. Nah, Revolusi Perancis ini disebut juga atau dikenal dengan istilah Revolusi Juli. Kenapa? Karena terjadi pada bulan Juli, tepatnya pada tanggal 14 Juli 1789 di Prancis. Nah, lalu mengapa kita perlu belajar revolusi Prancis? Apakah jika kita belajar revolusi Prancis ini ada kegunaannya? Tentunya ada, yaitu pengaruh dari revolusi Perancis ini ternyata memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap negara-negara di dunia, terutama juga negara kita, yaitu Indonesia. Nah, lalu bagaimana revolusi Perancis ini bisa terjadi? Oke, Miss akan menjelaskan tentang penyebab revolusi Perancis. Revolusi Perancis ini terjadi karena beberapa faktor. Salah satu faktor utamanya adalah adanya absolutisme raja atau raja yang absolut. Apa itu? Jadi, absolutisme raja ini adalah kekuasaan pemerintahan dan negara sepenuhnya berada di tangan raja. Jadi, raja ini berkuasa penuh. Jadi perkataan dan perbuatan dari raja ini bisa dikatakan adalah hukum bagi negara di Perancis. Sehingga raja pada masa ini bertindak lebih sewenang-wenang terhadap kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan negara. Nah, raja yang memerintah pada tahun ini adalah Raja Louis ke-14. Dia raja yang sangat bertindak senang-senang dia, sehingga dia menganggap bahwa dia adalah negara. Nah, lalu di masyarakat Prancis dulu terbagi masyarakatnya menjadi 3 golongan, yaitu ada golongan 1, golongan 2, dan golongan 3. Golongan 1 adalah golongan-golongan para bangsawan, ya. Lalu golongan 2 adalah kaum rohaniawan atau pendeta dan sebagainya. Lalu golongan 3 adalah rakyat biasa yang hidupnya sangat menderita karena dibebani oleh pajak yang sangat besar oleh negara. Nah, lalu
karena kekuasaan raja yang absolut atau bertindak sesuka-sukanya pasti otomatis akan berpengaruh terhadap kehidupan ketiga golongan masyarakat yang ada di Perancis. Lalu, dalam kehidupan masyarakat di Perancis, muncullah faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya revolusi Perancis. Yang pertama adalah munculnya filsuf-filsuf dunia seperti Montesquieu tentang paham trias politika dan J.J. Rousseau tentang paham demokrasi. Lalu, yang kedua adalah munculnya ketidakadilan politik. Dalam hal ini bisa kita lihat dalam pegawai-pegawai pemerintahan yang ada di Perancis dipilih tidak berdasarkan profesi atau keahlian, tetapi berdasarkan keturunan. Sehingga muncullah banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan KKN. Lalu yang ketiga adalah absolutisme monarki. Absolutisme monarki merupakan kekuasaan pemerintahan dan negara berada sepenuhnya di tangan raja. Jadi, raja berperan sangat besar terhadap kehidupan masyarakat yang ada di Perancis pada saat itu. Tentu terbayang di pikiran kalian bagaimana jika seluruh kehidupan kalian ditentukan oleh raja. Lalu, yang keempat adalah tentang defisit negara Prancis, di mana pada saat itu terjadi defisit karena disebabkan beberapa faktor, antara lain karena adanya absolutisme raja ini. Jadi pajak harus dipergunakan yang seharusnya dipergunakan untuk kehidupan rakyatnya, tetapi malah digunakan untuk kepentingan raja beserta keluarganya. Ditambah lagi dengan kehidupan istri raja pada saat itu yang bernama Marie Antoinette, di mana dia berkehidupan yang cukup mewah sehingga disitulah terjadi defisit negara Prancis. Lalu, bagaimana jalan proses terjadinya revolusi Prancis ini? Pertama adalah ketidakadilan yang dirasakan oleh rakyat Prancis ini mengakibatkan terjadinya revolusi Prancis. Raja Louis ke-16 saat itu tidak dapat dan tidak sanggup mengatasi krisis ekonomi yang terjadi akibat defisit negara Perancis saat itu. Sehingga Raja Louis ke-16 ini akhirnya menerapkan pajak terhadap golongan 1 dan golongan 2, yaitu bagi golongan bangsawan dan rohaniawan. Nah, kebijakan raja tentang penerapan pajak terhadap golongan 1 dan 2 ini tentunya mengakibatkan permasalahan di antara masyarakat Prancis. Salah satunya nanti adalah golongan 3 membentuk yang namanya Dewan Nasional. Dewan Nasional ini adalah perannya menuntut adanya pemerintahan yang seimbang dan hak-hak rakyat di Prancis. Lalu, posisi dari Raja Louis ke-16 ini mengetahui adanya Dewan Nasional yang dibentuk oleh golongan 3. Akhirnya Raja Louis ke-16 ini nanti mereka menyerang golongan 3 untuk membubarkan yang namanya Dewan Nasional. Akan tetapi rakyat tetap berkehendak untuk tetap ada yang namanya Dewan Nasional, sehingga terjadilah perpecahan yang disebut dengan Revolusi Prancis pada tanggal 14 Juli 1789, di mana nanti rakyat mulai menghancurkan tempat-tempat yang dianggap sebagai absolutisme raja, yaitu penjara Bastille. Nah, lalu kira-kira apa sih pengaruh dari Revolusi Prancis ini? Ternyata Revolusi Prancis menyebabkan perubahan yang cukup besar di berbagai bidang. Demikian juga pengaruhnya dirasakan hingga saat ini. Jika kita lihat, pengaruhnya dapat kita lihat di negara kita, contohnya. Negara Prancis dulunya adalah absolutisme raja, jadi raja berperan penuh. Namun sekarang adalah republik, dan negara kita juga menggunakan sistem republik ini untuk menjamin kualitas pemimpin negara.
Nah, lanjut ke materi yang kedua, yaitu tentang Revolusi Amerika. Tentunya kalian sudah mengerti ya, jika Amerika merupakan salah satu negara adidaya yang ada di dunia. Sehingga sejarah dari Amerika sendiri tidak terlepas dari peristiwa yang namanya peristiwa Revolusi Amerika. Bangsa Indian merupakan bangsa asli penduduk Amerika. Meskipun demikian, sebagian besar penduduk di Amerika ini berasal dari imigran di Eropa, seperti dari negara Inggris, Prancis, Belanda, dan Swedia. Mereka, para imigran ini datang ke benua Amerika sekitar abad 1400-an. Nah, Inggris merupakan salah satu negara yang paling dominan yang berada di Amerika. Inggris ini berhasil membentuk 13 koloni di Amerika saat itu. Nah, ke-13 koloni yang ada di Amerika saat itu mereka melawan dan menentang atas kebijakan yang dilakukan oleh Inggris. Kenapa? Karena Inggris membuat peraturan yang sama sekali sangat merugikan pihak daerah koloni, sehingga muncullah nanti yang namanya Revolusi Amerika. Nah, selain itu, Revolusi Amerika juga disebabkan oleh beberapa faktor. Antara lain, yang pertama adalah tentang pemberlakuan pajak yang sangat tinggi terhadap daerah-daerah koloni yang ada di Amerika. Faktor yang kedua adalah penolakan campur tangan parlemen Inggris yang ada di Amerika. Jadi kaum kolonis ini adalah sebutan untuk orang-orang yang berasal dari daerah koloni, ya. Nah, kaum kolonis ini mereka menginginkan adanya perwakilan di dalam parlemen Inggris yang ada di Amerika saat itu. Namun, orang-orang dari pihak Inggris mereka menolak dan akhirnya nanti terjadi peristiwa pembantaian secara besar-besaran di Boston saat itu yang menyebabkan banyak terjadi kematian dari pihak koloni. Faktor yang ketiga adalah adanya peristiwa The Boston Tea Party. Peristiwa ini dilatar belakangi karena adanya peraturan baru yang dikeluarkan oleh Inggris, yaitu tentang peraturan undang-undang teh, di mana undang-undang ini memberlakukan hak monopoli kepada East India Company untuk mengekspor hasil tehnya kepada seluruh wilayah daerah koloni yang ada di Amerika saat itu. Nah, tentunya kebijakan ini mendapat tentangan dari kaum kolonis, sehingga pada saat itu kaum kolonis menyamar menjadi Indian Mohawk dan mereka membuang seluruh teh ke lautan. Nah, tentunya perbuatan dari kaum koloni ini menimbulkan kemarahan dari pihak Inggris, sehingga pada saat itu Inggris mengeluarkan peraturan untuk menutup pelabuhan Boston sampai pembayaran teh dibayar oleh pihak koloni. Jalannya Revolusi Amerika ialah pada tahun 1775, Jenderal Thomas Gage tetap memberlakukan pelaksanaan undang-undang paksaan di wilayah koloni. Lalu kemudian pada tanggal 4 Juli 1776, ke-13 koloni di Amerika ini menandatangani adanya sebuah deklarasi. Nah, deklarasi ini dikenal sebagai Deklarasi Kemerdekaan Amerika pada saat itu. Revolusi yang ketiga adalah Revolusi Tiongkok. Tiongkok merupakan salah satu negara yang memiliki sejarah yang cukup panjang dan merupakan salah satu negara yang memiliki peradaban tertua di dunia. Dalam perjalanan sejarahnya, Tiongkok ini memiliki sejarah di mana dia pernah diperintah dan dipimpin oleh beberapa dinasti. Salah satu dinasti yang terakhir memimpin di Tiongkok adalah dinasti Manchu, yang merupakan bangsa asing yang berasal dari Manchuria. Nah, pada masa pemerintahan dinasti Manchu ini, rakyat Tiongkok merasa kecewa terhadap pemerintahannya karena rakyat menganggap bahwa pemerintahan dinasti Manchu ini lemah. Contohnya saja pada masa Inggris datang ke Tiongkok, dinasti Manchu dianggap lemah dalam
perang candu melawan Inggris pada tahun 1842. Oleh karena itu, kemarahan rakyat Tiongkok memuncak pada saat itu dan mereka berusaha untuk menggulingkan kekuasaan dinasti Manchu. Lalu diwujudkanlah dalam bentuk revolusi dan dikenal dengan revolusi Tiongkok. Nah, penyebab atau faktor-faktor yang memicu terjadinya revolusi Tiongkok salah satunya yang pertama adalah dominasi Inggris. Ya, pada saat itu munculnya golongan terpelajar untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, di Tiongkok pun juga sama. Jadi muncullah golongan-golongan terpelajar ini, salah satunya tokohnya adalah Dr. Sun Yat-sen. Nah, Sun Yat-sen ini merupakan salah satu tokoh nasionalis yang mendirikan Partai Kuomintang atau Partai Nasionalis yang berada di wilayah Tiongkok bagian selatan. Inggris merupakan salah satu bangsa Eropa yang pertama kali datang atau menguasai wilayah di Tiongkok. Nah, Inggris ini menguasai atau mendominasi wilayah Tiongkok dengan cara melakukan perdagangan candu. Candu merupakan salah satu tanaman yang memiliki zat memabukkan atau bisa disebut seperti jenis ganja ya. Nah, pada saat perdagangan candu tersebut, Inggris ini merasa mendapatkan keuntungan, namun dari rakyat Tiongkok ini dia malah kebalikannya atau merasa dirugikan. Faktor yang kedua adalah terjadinya pemberontakan dalam negeri di wilayah Tiongkok. Kenapa terjadi banyak sekali pemberontakan? Hal ini disebabkan karena rakyat menganggap lemahnya dinasti Manchu, sehingga mereka merasa perlu adanya perubahan dalam pemerintahan di Tiongkok saat itu. Karena rakyat banyak yang mengalami kemiskinan, kelaparan, bahkan kematian. Yang ketiga adalah modernisasi Tiongkok. Modernisasi Tiongkok ini dilakukan dalam berbagai bidang seperti di bidang militer, perdagangan, komunikasi, bahkan perindustrian. Faktor yang keempat adalah kekalahan terhadap Jepang. Jadi, dulu Tiongkok ini pernah mengalami perang dengan Jepang. Dan perang ini diakhiri dengan kekalahan Tiongkok. Akibatnya, Tiongkok harus menyerahkan wilayah daerah Formosa kepada Jepang. Faktor yang kelima atau yang terakhir ini adalah faktor utamanya, yaitu adalah munculnya paham-paham baru seperti paham-paham nasionalisme. Paham-paham ini adalah memunculkan yang namanya golongan-golongan terpelajar. Jadi hampir sama dengan di Indonesia ya. Pada saat itu munculnya golongan-golongan terpelajar untuk kemerdekaan Indonesia. Nah, di Tiongkok pun juga sama. Jadi muncullah golongan-golongan terpelajar ini, salah satunya tokohnya adalah Dr. Sun Yat-sen. Nah, Sun Yat-sen ini merupakan salah satu tokoh nasionalis yang mendirikan Partai Kuomintang atau Partai Nasionalis yang berada di wilayah Tiongkok bagian selatan. Nah, itu tadi adalah penjelasan Miss tentang ketiga revolusi besar yang terjadi di dunia, yaitu revolusi Prancis, revolusi Amerika, dan revolusi Tiongkok. Silakan kalian pelajari dari masing-masing revolusi tersebut di buku paket kalian jika ada hal yang belum jelas. Lalu kerjakan latihan yang sudah Miss sediakan di Edmodo. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. See you!